Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka? Sudah berapa lama? Berapa lama? Terkadang kita punya kelebihan, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tapi inikah arti kemerdekaan? Gak ada waktu, gak ada tenaga, lelah, sibuk, beribu alasan yang kita keluarkan. Sadarkah kita? Kita nggak bisa sendiri. Kita perlu orang lain. Kita bisa ada sampai saat ini bukan hanya karena kita sendiri. Kalau bukan karena mereka, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan sekarang, kapan? Jadi kapan? Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.
putih Yesus. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Last but not least, di mana kita? Dari Pulau Jawa, mewakili Tatar Sunda. Mari Bapak Ibu semua, kita sama-sama puji Tuhan, amin. Amin. Bersiap untuk memuji Tuhan. Mangga Sadayana. Sadayana, puji Gusti, Gusti Yesus, Gusti Nu Agung. Sadayana, puji Gusti, Gusti Yesus, Gusti Nu Agung. Pulau-pulau
There's more to this life. Ada sesuatu yang Tuhan pengen kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh melihat seperti apa yang Engkau lihat. Dan kami boleh melangkah seperti Engkau suruh kami melangkah. Kami berdoa Tuhan, biarlah lagu ini menjadi kerinduan bagi setiap hati kami. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari semua CLCC sama-sama katakan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku lebih lagi, sama-sama kita katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari siasi sama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari katakan sama Tuhan kita, Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidup kami, Tuhan. Nyatakan itu Tuhan hari ini. We trust you, Lord. There's more to this life. We want to see what you see. Kami mau melihat seperti yang Kau lihat. Biarlah Kau ciptakan hidup kami menjadi kabar bagi sesama kami. Biarlah Kau yang ditinggikan, biarlah Kau yang dimuliakan. Come on, CLCC, sama-sama nyatakan, sama-sama kita nyanyikan. Berikan ku. Yes, Lord. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku
Tuhan berikan kami hati seperti Engkau Tuhan. Karena biar gak hanya kami yang menikmati sendiri Tuhan, tapi kami juga mau Tuhan orang lain Tuhan menikmati berkat Tuhan. Karena hati Tuhan juga ada di atas mereka. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan Yesus, ajar kami. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka
Tuhan, tapi orang-orang banyak di luar sana juga butuh kasih Tuhan. Tuhan izinkan bentuk hati kami, supaya hati kami Tuhan punya hati yang berbelas kasih, mau Tuhan Yesus melihat sesama kami. Kami rindu dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan pakai hati kami, telinga kami Tuhan, biar kami mau diajar. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Saudara boleh dipersilakan duduk. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita doa sebentar. Kami bersyukur hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Untuk kami bergerak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Karena kami tahu kami diciptakan bukan hanya kebetulan. Ada misi Tuhan, ada tujuan Tuhan buat kehidupan kami. Ada tujuan Tuhan yang mau Tuhan gerakan dalam kehidupan kami. Biar kami dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami membuka hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Selamat pagi CLCC. Selamat pagi, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Coba kanan kirinya katakan God bless Indonesia. God bless Indonesia. Oke. Bulan ini kita akan bicara soal misi. Kenapa harus bulan Agustus? Karena berdekatan dengan hari ulang tahunnya CLCC, di mana Tuhan punya rencana kenapa gereja ini ada. Ada sebuah misi Tuhan yang Tuhan harus titipkan di gereja ini untuk dikerjakan. Nah, tadi kita dengar dari Departemen Finance, mereka melakukan apa yang menjadi misinya yang Tuhan taruhkan. Bagaimana mereka memberkati generasi lewat jalur pendidikan. Mereka membantu orang-orang yang kurang beruntung untuk bisa sekolah yang layak. Ya. Nah, minggu ini judul khotbah bicara tentang From Compassion to Action. Bagaimana sebuah compassion, belas kasihan Tuhan itu menjadi sebuah tindakan nyata, action kita dalam kehidupan kita. Saya percaya roh daripada misi itu adalah compassion. Roh dari misinya Tuhan adalah belas kasihan Tuhan. Misi tidak lahir dari meja rapat. Misi tidak lahir daripada proyek-proyek dan program-program yang kita buat. Tapi misi lahir dari hatinya Tuhan. Beban ilahi yang Tuhan taruhkan kepada seseorang, kepada satu kelompok, kepada satu komunitas, kepada satu suku, kepada satu kota, bahkan satu bangsa. Dan itu yang menjadi rohnya misi compassion. Jadi misi bicara soal belas kasihan Tuhan yang berwujud pada tindakan nyata. Saya percaya selama kita punya hatinya Tuhan, kita gak akan bisa tinggal diam untuk tidak duduk manis, menikmati kebaikan Tuhan. Tapi ada satu hal yang menggerakkan kita untuk kita melakukan sesuatu karena ada beban ilahi itu. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini ayat selanjutnya yang tidak menjadi ayat favorit buat setiap kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, saya percaya kita nggak akan hanya menikmati kasih itu untuk diri kita. Nggak akan menikmati kebaikan demi kebaikan yang kita rasakan dari Tuhan. Tapi kasih itu menggerakkan kita untuk menyerahkan nyawa kita. Kenapa harus nyawa? Menggerakkan diri kita, menggerakkan kehidupan kita, menyerahkan hidup kita untuk kita berkorban bagi banyak orang. Itulah kasih, itulah belas kasihan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya setiap kita yang mengalami kasih Tuhan nggak lagi bisa tinggal diam. Tuhan sedang berbicara. Kasih yang ada dalam kehidupan kita selalu menggerakkan hati kita untuk memberikan diri kita, menyerahkan hidup kita, nyawa kita, berkorban bagi orang lain. Matius 9 ayat 36 mengatakan begini.
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Selama Yesus melayani di dunia ini, dia digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan yang sama seperti Bapa punya belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Belas kasihan Tuhanlah, belas kasihan Bapalah yang mau memberikan, mengutus Yesus anaknya, mengorbankan anaknya untuk menebus kita. Untuk menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hati Tuhan selalu digerakkan oleh belas kasihan. Bukan kasihan. Karena belas kasihan berbeda dengan kasihan. Belas kasihan adalah ekspresinya hati Tuhan yang Tuhan taruh buat hidup kita, di dalam perasaan kita. Ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita dalam keadaan terluka, dia lelah, dia sakit. Yang akhirnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu bagi orang tersebut. Belas kasihan itu menggerakkan kita melihat sesuatu, kita bergerak. Tapi kalau kasihan beda. Kita lihat orang sekeliling kita, ada yang terluka, ada yang sakit, kita tersentuh, kita sedih, dan kita ikut nangis dan kita bisa merasakan hati mereka. Tapi kita hanya diam dan tidak melakukan sesuatu. Kita hanya melihat saja, enggak bergerak. Tapi beda dengan belas kasihan, ada gerakan, ada ekspresi, ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk kita bergerak dan kita berpikir dan kita minta Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Jadi enggak hanya diam saja, digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh belas kasihan. Dan hari ini kita belajar, apa sih yang kita lakukan? Apa yang kita lihat, kita rasakan dan kita lakukan untuk tahu keadaan seseorang. Matius 9 ayat 36 tadi dikatakan bahwa banyak orang ternyata yang kelelahan. Apakah hari-hari ini kita melihat orang-orang sekitar kita kelelahan? Dalam kesulitan ekonomi, mereka di PHK, di dalam pekerjaan, hubungannya dengan keluarga, mereka sakit yang gak sembuh, punya pergumulan yang gak ada jawabannya. Apakah kita punya hati buat mereka yang terlantar, tidak ada yang menemani mereka saat mereka dalam kesusahan. Kita biarkan mereka sendiri, mereka merasa sendiri padahal mereka ada di lingkungan yang banyak orang. Kita merasa, sudah biarkan itu urusan-urusan dia aja. Mereka ditinggalkan oleh teman-temannya yang tidak bergembala. Mereka tidak pernah dapat arahan dari seseorang yang punya hati buat dia. Mereka dibiarkan untuk belajar sendiri. Mereka untuk belajar untuk sendiri, gak ada yang menemani mereka. Mengarahkan, menuntun, kamu harus seperti apa. Kamu harus melakukan apa. Karena kita gak punya hati. Karena kita gak punya belas kasihan Tuhan. Saya percaya bahwa belas kasihan Tuhan itu selalu akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang menjawab kebutuhan seseorang. Itulah hatinya Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menaruhkan itu, saya percaya ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita, di sekitar kita, untuk kita bisa jawab lewat kehidupan kita. Saya percaya saudara mengenal yang namanya Mother Teresa. Dia adalah seorang yang punya dampak bukan hanya untuk India tapi seluruh dunia. Siapakah dia? Saya baru tahu nama aslinya pun saya pikir Teresa, ternyata bukan. Dia bernama Angene Gonse Bonsakiu. Namanya agak susah. Dia seorang Albanian. Ketika usia 18 tahun, Tuhan menggerakkan dia untuk dia pergi ke India. Ngapain dia di India? Dia jadi seorang guru, dia ngajar di satu sekolah. 15 tahun dia datang ke India hanya mengajar sebagai guru. Tapi selama 15 tahun dia ngajar sebagai guru, dia melihat sekeliling dia bagaimana miskin keadaan orang-orang di sana di Kalkuta. Bagaimana mereka ada orang-orang yang terpinggirkan, yang terabaikan, orang yang HIV, orang-orang yang sakit kusta, orang yang cacat, buta, telanjang, gak bisa makan. Lalu hati Tuhan menyentuh dia.
ada beban Tuhan, ada belas kasihan yang Tuhan taruh dalam kehidupan dia. Akhirnya dia memutuskan untuk dia berhenti jadi guru dan dia melayani orang-orang itu. Dia melayani, dikatakan the poorest of the poor. Melayani orang-orang termiskin dari orang miskin. Dia tidak hanya cari orang miskin, dia cari yang paling miskin di sana. Dia memberikan hidupnya hampir 70 tahun sampai dia mati di sana. Itulah hati seseorang yang punya belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya semua yang dia lakukan dimulai dari hatinya Tuhan. Yes. Kalau di India ada Mother Teresa, di Indonesia kita kenal ada yang namanya Johannes dan Henny Christianus. Dia orang yang mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan yang memberi makan 9.250 anak setiap hari. Dia punya 112 learning center, feeding center. Dia punya 250 guru-guru pedalaman yang ngajar anak-anak di pedalaman yang gak punya kesempatan mendidik. Dia punya 8 sekolah berasrama. Siapa dia? Tahun 2006, dia punya hati yang Tuhan taruhkan untuk Indonesia. Tuhan taruhkan beban untuk dia pulang ke Indonesia, dia tinggal di Australia. Dan dengan beban itu dia gak bisa tinggal diam. Dia tinggalkan semuanya yang ada di Australia, dia datang ke Indonesia. Dan saudara tahu dia datang ke kota mana pertama kali dia datang? Kota Bandung. Dia datang 2006. Waktu itu kami dikenalkan oleh mentor rohani kami dengan Henny Jojo 2006. Ketemu dia cerita kenapa dia ada di sini. Dia tinggal di sebuah ruko di Dago, Bapak Ibu. Dago Pakar sana. Terpencil, gak ada orang yang tahu apa yang dia lakukan di sana. Karena hati Tuhan yang menggerakkan. Dia belajar taat. Dia memberi makan anak-anak jalanan, anak-anak di Dago. Dia memberi les gratis bahasa Inggris ke anak-anak jalanan. Dia menyediakan modal untuk ibu-ibu membeli kompor untuk masak. Dia menyediakan modal untuk membuat tambal ban. Dan itu yang dia kerjakan selama setahun. Dan saya percaya ketika hati Tuhan ada, dan hati Tuhan akan membawa terus kesetiaan demi kesetiaan, dan akhirnya Henny dan Jojo bisa sampai ada hari ini. Yes. Itu karena dimulai dari belas kasihan Tuhan. Yes. Matius 9 ayat 35 mengatakan begini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus seorang anak Bapa di surga. Dia berkeliling, dia keluar dari zona nyaman. Dia mencari dan dia melihat siapa yang dia bisa bantu. Gak hanya itu, dia mengajar kebenaran firman Tuhan. Dan dia memberitakan Injil kerajaan surga. Dan dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Banyak dari kita melihat sekeliling kita, tahu sekeliling kita, tapi kita menutup hati kita untuk menolong mereka. Karena kita masih berfokus kepada diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kehidupan kita. Dia keluar dari zona nyaman. Dia mencari, dia berkeliling. Karena Yesus punya belas kasihan yang membuat dia bisa bergerak untuk mencari, melihat orang-orang yang dia jumpai, yang bisa dia bantu. Menghidupi misi Tuhan adalah menjawab kebutuhan orang lain dalam hal kebutuhan orang lain, dalam hal kebutuhan secara fisik dan emosional. Belajar ada misi Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan gak ciptakan kita hanya untuk ciptakan hanya sekedarnya aja. Tapi Tuhan punya tujuan lewat kehidupan kita. Agar misi Tuhan direncana, misi yang Tuhan berikan buat kehidupan kita jalani dan kita lakukan dengan setia. Untuk kita belajar menjawab kebutuhan orang lain dalam hal kebutuhan secara fisik dan emosional. Kita adalah saluran berkatnya Tuhan. Kita bawa Tuhan lewat kehidupan kita. Kita bawa orang-orang bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Dengan membantu kebutuhan apa saja, kebutuhan fisik. Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kebutuhan emosional, Yesus menyembuhkan, mendatangi orang yang lelah. Orang yang terlantar dan tidak bergembala.
menjawab kebutuhan fisik seseorang, kita belajar mulai dan kita mendoakan orang sakit. Oh, doa orang benar besar kuasanya. Ada kalanya saat kita mendoakan orang sakit itu nggak sembuh, bahkan ada yang dipanggil Tuhan. Kami pun mengalami yang sama, seperti ada intimidasi dan kami takut. Waduh, kalau kami mendoakan lagi nanti dipanggil Tuhan ya. Ada ketakutan dalam diri kami. Tapi hari ini kami belajar, kami melakukan bagian kami, Tuhan yang akan lakukan bagiannya. Dan kami lakukan praktekan itu di komunitas kami Elijah Movement. Saat beberapa orang, beberapa pasang dari pernikahan ada di tim kami, dikatakan divonis dokter dia tidak bisa punya anak. Tapi saat kami berdoa bersepakat, akhirnya mereka memiliki anak. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tanda orang yang menyertai orang percaya adalah salah satunya mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya percaya tugas kita hanya taat saja. Ketika kita menemukan orang-orang yang sakit, kita doakan. Kesembuhan itu adalah urusannya Tuhan. Bagian kita adalah mendoakan. Yes. Apalagi selain kita mendoakan, kita temani mereka. Orang yang sakit perlu orang yang bisa menemani mereka, memberi dukungan mereka. Mungkin mereka yang sakit tidak ada kepastian mereka sembuh atau enggak. Mungkin mereka berpikir nanti sebentar lagi saya akan dipanggil Tuhan. Tapikah kehadiran kita ada menemani mereka di saat mereka sukar? Di saat mereka sakit, kehadiran kita itu diperlukan oleh mereka. Amsal 17 ayat 17 mengatakan begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Kehadiran kita diperlukan buat orang yang mereka perlu ditemani saat mereka dalam keadaan kesukaran, di dalam sakit. Dan apalagi, kebutuhan seorang dalam mengalami sakit penyakit itu belajar merawat orang yang sakit. Merawat orang sakit tuh nggak hanya kita menemani saja, tapi kita perlu juga mungkin kita harus keluar uang, ada tindakan. Tendang gak? Iya. Tapi yang saya sarankan dan saya ajak buat Bapak dan Ibu, untuk merawat orang sakit, mulailah dari keluarga tersendiri. Kita rawat orang tua kita, mungkin hari ini orang tua kita sedang sakit. Orang tua kita yang membutuhkan kita, hadirlah buat mereka. Karena mereka memerlukan kita. Karena hari-hari ini banyak orang tua yang sakit ditinggalkan oleh anak-anaknya. Mereka kesepian, tidak ada yang menemani mereka. Ya. Ada cerita tentang satu orang yang pergi ke Yeriko dan di tengah jalan ada seorang perampok yang merampok dia, mencuri, bukan hanya mencuri, dia dipukul sampai dia setengah mati. Lalu dia terkapar di tengah jalan. Lalu di cerita itu dibilang bahwa ada seorang imam lewat dan imam itu melihat orang tersebut. Tapi dia hanya lewat dan dia pergi begitu saja. Mungkin imam terlalu banyak urusan ya, ada jadwal pelayanan, ada banyak hal yang dikerjakan. Ada juga seorang Lewi datang, dia melihat juga, tapi dia pergi. Oh maaf, saya mesti latihan musik katanya. Ya. Tapi ada seorang yang namanya seorang Samaria yang nggak tahu namanya siapa. Dia melihat orang itu, kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan apa yang dilakukan? Belas kasihan itu membuat dia melakukan sesuatu. Dia balut luka-lukanya. Dia sirami dengan minyak, kemudian naikkan orang itu dan pergi dibawa ke penginapan untuk dirawat di sana. Bukan hanya itu, dia keluarkan uang untuk membiayai semuanya itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, menurut pendapatmu siapakah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu dijawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Orang yang punya belas kasihan, sekali lagi, nggak bisa tinggal diam. Dia nggak hanya cuma bilang, aduh kasihan ya. Tapi hati Tuhan ada di situ. Dan hati Tuhan menggerakkan orang itu. Yang kedua, kebutuhan yang apa yang kita perlukan untuk dijawab dalam kehidupan seseorang, yaitu kebutuhan untuk menjalani kehidupannya. Kebutuhan makan, minum, pakai. Puji Tuhan kalau jemaat CLCC adalah jemaat yang dicukupi kebutuhannya oleh Tuhan. Untuk makan, minum, gak perlu pergumulan yang begitu berat.
Tapi ada banyak di luar sana. Mereka untuk makan sehari aja mereka harus berdoa, mereka harus memikirkan bagaimana dia harus bisa makan hari ini. Saya punya teman, saya juga baru tahu ketika dia dalam susah. Untuk makan, dia harus tunggu sore hari pedagang bakso lewat dan dia minta kuah bakso. Sisa kuah bakso, bayangin. Ada orang-orang yang bergumul untuk kebutuhan sehari-hari. Dan apa yang kita bisa jawab? Ada korelasi kuat antara iman dan menjawab kebutuhan. Yakobus 2 ayat 15-17 berkata demikian. Jikalau seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi kalau kita melihat sebuah kebutuhan, dan kita mungkin hanya memberi nasihat yang baik, kita seolah-olah care, tapi tanpa kita memberikan apa yang diperlukan, kita sedang tidak melakukan sesuatu yang menjadi belas kasihan Tuhan. Apalagi kebutuhan yang diperlukan adalah kebutuhan pendidikan. Banyak keluarga yang bergumul untuk bagaimana dia menyekolahkan anaknya karena banyak keterbatasan keuangan yang dia miliki. Dalam minggu ini, ketika kita siapin ini, ada 3 orang anak yang datang dan dia bilang, kok saya hampir gak bisa melanjutkan kuliah saya karena masih banyak tunggakan uang kuliah. Bukan hanya tunggakan uang kuliah tahun ini, tahun lalu juga masih ada. Dan itulah kondisi di sekitar kita. Dan kalau kita mau belajar membuka mata kita, membuka hati kita, membuka dompet kita, ada banyak sebenarnya hal yang kita bisa kerjakan untuk kita melakukan misinya Tuhan, hatinya Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 17-18 berkata demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita lihat saudara kita punya kekurangan, ada sesuatu yang dia perlukan, dan kita punya itu, lalu kita menutup pintu hati kita, itu bukan belas kasihan yang Tuhan taruhkan. Kebutuhan apa lagi untuk kita bisa menjalani kehidupan membantu orang lain, membalas budi dan memeliharakan keluarga. Boleh, gak apa-apa, bagus kita membantu di luar keluarga kita. Tapi saya encourage Bapak dan Ibu, mulailah terlebih dahulu dari keluarga kita. Mulailah terlebih dahulu kita membalas budi kepada orang tua kita. Orang tua kita tidak sempurna. Dia banyak kekurangan. Tapi apakah kita bisa membalas budi apa yang telah mereka lakukan buat kehidupan kita? Karena hari ini saya melihat banyak keluarga-keluarga yang meninggalkan orang tuanya. Melupakan orang tuanya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, mulailah terlebih dahulu dari keluarga kita. Membalas budi dan memeliharakan keluarga kita. Orang tua, orang-orang di sekitar kita. Karena keluarga kita adalah ladang misinya Tuhan. Keluarga adalah ladang misi yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk mereka boleh lihat Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Timotius 5 ayat 4 dan 8 mengatakan begini. Tetapi jikalau seorang janda punya anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita itu berkenan kepada Allah. Dan percayalah ada berkat, ada janji yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Saat kita membalas budi kepada orang tua kita. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya,
Apalagi seisi rumahnya orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Memberi bukan tanda seorang yang hidup di dalam kelimpahan materi. Banyak dari kita bilang, saya juga masih kekurangan. Saya pun masih butuh. Memberi bukan bicara soal kita kelimpahan materi. Tetapi memberi adalah tanda seorang yang hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Orang yang hidupnya limpah dengan kasih karunia pasti punya hati memberi. Saya mau cerita tentang komunitas 15. Apa itu komunitas 15? Saya belajar untuk mengajak beberapa orang, 5 orang, untuk mulai belajar memperhatikan kebutuhan orang lain. Kalau kita punya belas kasihan Tuhan, belas kasihan itu harus dikembangkan dalam kehidupan kita, menjadi sebuah tindakan nyata. 5 orang mendukung 1 orang yang punya pergumulan, yang punya membutuhkan pertolongan dalam hidupnya sehari-hari. Kita nggak mau jadi Tuhan buat hidup mereka, kita nggak jadi juru selamat buat hidup mereka, tapi kita memberikan waktu kelegaan buat orang-orang bangkit kembali dari keterpurukan. Mungkin mereka di PHK, mungkin mereka kehilangan income karena sakit. Ada banyak hal pergumulan, mungkin terjerat hutang. Kita belajar untuk memperhatikan dari hal-hal yang simpel. Dan ini saya nggak ngajarkan metode buat kita. Saya mau mengajarkan sebuah prinsip nilai dan sebuah spirit yang harus dibangun dalam setiap kehidupan kita. Kalau belas kasihan Tuhan turun, belas kasihan Tuhan itu akan menggerakkan kita. Melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Untuk kita menolong sesama kita. Menjawab kebutuhan emosional. Kebutuhan untuk mengalami kesembuhan dari luka, trauma dan kepahitan. Apakah kita bisa memberi telinga kita kepada orang-orang yang punya luka, trauma, yang punya kepahitan? Apakah kita bisa memberikan hati kita untuk memahami perasaan apa yang dia alami dengan masalahnya? Bagaimana kita bisa memberikan waktu menemani mereka di dalam masa sukar mereka, di dalam kesesakan mereka? Apakah kita punya waktu berdoa bersama, mendukung mereka untuk mengalami kekuatan Tuhan di dalam menjalani proses dan mengalami pemulihan dalam hidupnya? Kami ada hari ini juga karena ada orang-orang yang mendukung kami. Saat pernikahan kami hampir hancur, ada orang-orang yang mengasihi kami, memberi hati, memberi diri buat menemani kami. Dan gak hanya itu, kami merasakan ada orang-orang yang menolong kami di saat kami kesesakan, kesulitan dalam ekonomi. Ada orang-orang yang membantu kami, dia berdiri mengeluarkan uang mereka untuk membantu kami. Dan hari ini kami bisa merasakan apapun yang telah mereka kerjakan buat kami, itu menjadi teladan buat kami. Dan akhirnya kami menyadari, apa yang kami miliki itu semua dari Tuhan. Dan kami belajar untuk kami melimpahkan kasih karunia yang telah Tuhan berikan buat kami, untuk kami alirkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Disitulah kami belajar gak fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami belajar kata Tuhan, apa yang kami kerjakan buat orang lain. Suami saya pun sama, dia mengalami kesulitan saat dia mau kuliah gak punya uang. Tapi Tuhan kasih jalan keluar buat orang-orang di sekitarnya, sehingga suami saya bisa sekolah, bisa kuliah. Suami saya bisa tinggal di satu kos tanpa dia membayar uang kos karena dia menjadi bapak kos. Dia juga akhirnya Tuhan izinkan untuk dia bermain musik di wedding-wedding, dikasih anak-anak les. Disitulah suami saya bisa merasakan penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan akhirnya suami saya berkata begini, akhirnya kami tahu apa yang kami dapat dari Tuhan tidak untuk kami nikmati sendiri. Tapi kami alirkan kasih karunia itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua bentuk misi yang kita kerjakan, yang melahirkan tindakan nyata dari belas kasihan Tuhan, itu harus membawa orang untuk berjumpa dan mengenal Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Bukan karena kebaikan kita. Orang jangan sampai melihat karena kita baik, karena kita mampu, karena kita hebat. Tapi orang harus melihat ternyata ada Kristus
yang hidup dalam kita. Yes. Karena itu kita melakukan apapun, membantu menjawab kebutuhan orang, itu karena Tuhan yang bergerak dalam kehidupan kita. Yes. Ada beberapa orang yang kita bantu menjawab kebutuhannya dan mereka bisa mengenal Kristus, mereka bisa jadi murid Kristus. Dan itu harus terjadi karena Jesus on the scene. Yesus harus tampil di depan kehidupan kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bergerak melalui belas kasihan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita datang sama Tuhan. Kita mau berdoa dan kita mau bilang, Tuhan, berikan hati-Mu dalam kehidupan kami. Berikan belas kasihan-Mu Tuhan. Melimpah dalam hati kami. Supaya kami bisa bergerak menjawab kebutuhan sesuai yang Tuhan inginkan. Mari kita datang sama Tuhan. Yes Lord Jesus. Tiap hari ku temukan Ya Jesus. Yes. mereka yang terhilang, Bayangkan hidup yang tak menentu, orang-orang yang kita kenal yang membutuhkan Tuhan. arah tujuan. Mereka yang terlelah, mereka yang terhilang. Dalam tawa mereka, Dan mari kita minta belas kasihan Tuhan ada dalam hidup kita. Untuk kita bergerak, namun Tuhan apa yang kita bisa lakukan buat mereka. tangis mereka, Mereka memerlukan Tuhan. mereka perlukan, Biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. mereka Tuhan, aku mau mengambil bagian bersamamu Tuhan. kasih Yesus Kami mau menjadi saluranmu Tuhan. Lewat kehidupan kami banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami membawa orang mencari Tuhan. Karena mereka perlu Tuhan. mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Saya tahu ada beberapa di antara kita yang ketika engkau mendengarkan firman, Tuhan sedang taruhkan belas kasihan-Mu dalam kehidupan. Tuhan sedang taruhkan beban ilahi kepada seseorang. Dan biarkan Tuhan bekerja. Sudah cukup air matamu. Engkau keluarkan hanya untuk masalahmu, untuk problemmu, untuk dirimu sendiri. Hari ini Tuhan bilang, maukah engkau menangis untuk sesamamu? Maukah engkau belajar untuk berdoa bagi mereka? Maukah engkau belajar untuk menjawab kebutuhan mereka? Ada waktunya kita menangis untuk diri sendiri, ya betul. Tapi engkau harus move on dari situ. Karena kalau engkau terus memikirkan dirimu sendiri, masalahmu sendiri, belas kasihan Tuhan gak bisa hadir buat hidupmu. Belas kasihan Tuhan datang karena engkau peduli sama orang. Karena engkau punya hati buat mereka. Izinkan pagi hari ini. Hanya satu permintaan kita doa sama Tuhan. Tuhan berikan belas kasihan. Berikan hatimu Tuhan. Yesus. Karena banyak orang yang membutuhkan. Melalui hidupmu Tuhan mau pakai engkau. Untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Yes Lord. Iya Tuhan. Mereka Yes perlukan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mereka Pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. kasih Yesus yang
Janganlah fokus kepada diri kita sendiri, tapi mulailah belajar apa yang kita bisa gerakan buat orang lain, apa yang bisa kita kerjakan buat orang lain. Stop mementingkan diri kita sendiri, tapi minta belas kasihan Tuhan untuk kita melainkan, untuk kita alihkan kasih karunia Tuhan lewat kehidupan kita. Yes God, mereka perlumu Tuhan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami tahu Tuhan, Thank you. kami tahu Tuhan punya rencana buat kehidupan kami. Biarlah kami dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa punya mata semata seperti-Mu Tuhan. Ya, Kami punya hati seperti hati-Mu Tuhan. ya. Dan kami bergerak karena kami punya kaki-kaki seperti-Mu Tuhan. Taruhlah belas kasihan-Mu kepada kami. Untuk kami bergerak Tuhan. Ampuni kami selama ini kami memikirkan diri kami sendiri. Fokus kepada diri kami sendiri. Tapi hari ini kami mau belajar. Mulai pindah fokus. Apa yang kami bisa kerjakan buat orang lain Tuhan. Buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Untuk mereka boleh menerima dan melihat Tuhan lewat kehidupan kami. Taruhlah belas kasihan-Mu kepada kami terus Tuhan. Ya. Kami mau melangkah bersama-Mu dengan Tuhan. Mampukan kami. Taruhlah apa yang menjadi isi hati-Mu buat kehidupan kami. Untuk kami bergerak bersama-Mu Tuhan. Sehingga tujuan Tuhan bisa diselesaikan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini yang menjadi peneguhan kekuatan buat kami. Untuk kami mulai belajar bergerak dengan apa yang Tuhan mau. Dan sebentar kami akan memberikan apa yang telah Tuhan percayakan buat kehidupan kami. Kami mau memberikannya buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat berkat yang telah Kau berikan buat kami. Kami mengembalikannya kepada-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu dan untuk gereja-Mu CLCC. Kami tahu ada visi yang Tuhan berikan buat CLCC. Dan kami mau bergerak bersama dengan tim CLCC. Terima kasih, sucikan dan kuduskan tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Memberi adalah bagian dari ibadah juga. Amsal 3 ayat 9 bilang, muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Memberi juga menjadi bagian untuk kita bisa ikut dalam misi Tuhan. Kita membangun gereja dan menjangkau kota Bandung. Saudara dapat menyalurkan persembahan melalui QR Code di layar atau transfer ke BCA 233 800 9297. Mari memberi dengan iman dan sukacita. Oke, kita berdua sadar dan sepakat kalau misalkan tuh anak itu titipan dari Tuhan, jadi kita mau kembalikan dan serahkan lagi ke Tuhan. Kita rindu supaya anak-anak kita itu bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Maka dari itu kita memfasilitasi anak-anak kita dengan lingkungan yang benar-benar berdasarkan Kristen gitu. Kita tidak akan mendapat malu. Karena anak-anak kita yang kita didik sejak dini, yang kita bawa kepada Kristus, yang kita perkenalkan Yesus dari sejak dia usia dini, kita sudah perkenalkan Yesus. Dan tentunya kita juga rindu mereka mengalami Tuhan dari sejak kecil. Oke, ada 10 keluarga saudara yang menyerahkan anaknya kemarin di Child Dedication, 10 keluarga yang berkomitmen
untuk membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai Kristus dan berkomitmen untuk memuridkan generasi. Luar biasa, saudara boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya setiap benih yang ditaburkan dalam keluarga ini menjadikan anak-anak ini boleh mengasihi Tuhan. Lalu pengumuman berikutnya, saudara, telah dibuka kelas True Marriage. Kelas ini diperuntukkan bagi pasangan-pasangan yang sudah merencanakan untuk masuk ke dalam jenjang berikutnya, yaitu jenjang pernikahan. Kita tahu saudara, dunia seringkali mendistorsi nilai-nilai pernikahan sebagai sesuatu untuk ajang supaya kita bahagia, untuk sekedar satu fase yang harus dilewati, kalau enggak nanti mamah nanya terus kapan saya nikah gitu ya saudara. Tapi kita tahu bahwa pernikahan adalah satu rancangan yang Tuhan desain untuk menjadikan kita kudus, bukan hanya bahagia, tapi menjadikan kita kudus lewat proses di dalamnya. Dan kita diajar semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadi jangan lewatkan saudara, jika saudara membutuhkan kelas ini atau mungkin ada yang saudara kenal membutuhkan kelas ini. Yuk kita diperlengkapi sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan. Gitu. Saya undang kita bangkit berdiri saudara sebelum kita tutup ibadah kita. Boleh kasih apresiasi untuk para volunteers yang hari ini melayani, luar biasa. Untuk semua yang tidak terlihat juga volunteers, thank you buat pelayanannya. Saya undang Ciurike, kita mau sama-sama berdoa. Saya percaya Tuhan taruh kita kasih untuk kita mengasihi bangsa kita. Kita mau sama-sama dukung dalam doa, karena doa orang benar besar kuasanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami tinggal di Indonesia. Kami mengucap syukur untuk negara Indonesia. Tuhan, kami tahu Tuhan, dikatakan Indonesia itu kacau dalam kegelapan, namun kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah terang atas Indonesia ya Tuhan. Kami percaya di dalam kegelapan seperti apapun Engkau tetap bersinar Tuhan. Engkau berdaulat atas Indonesia Bapa, dan kebenaran-Mu itu akan melanda Indonesia seperti air menutupi dasar lautan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pimpinlah Tuhan semua Tuhan, the leaders of this nation Lord. Beri mereka hati yang berbelas kasih Tuhan kepada rakyatnya yang mau memberi yang terbaik. Tuhan buat rakyatnya bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan jamah hati mereka Tuhan supaya mereka mau memberi kepada rakyat Indonesia apa yang baik. Hikmat-Mu turun atas mereka Bapa, dan turn their hearts oh God, but belokkan hati mereka kemana Engkau mau Tuhan belokkan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan Kau lawat negara ini. Bapa, kami percaya Tuhan dalam kuasa-Mu. Kami percaya dalam keajaiban-Mu Tuhan. Cara-Mu itu sungguh tak terduga, tak terselami. Kau punya cara Tuhan. Kau katakan bangsa yang terkecil pun akan menjadi bangsa yang besar. Karena kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Maka berdaulatlah atas negara ini Tuhan. Kami berkati airnya Tuhan. Kami berkati udaranya Tuhan. Kami berkati tanahnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau ada di Indonesia. Mata-Mu tertuju pada Indonesia Tuhan. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami mau Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami berdoa bersama-sama. Roh Kudus turunlah atas kami. Beri kami kemampuan. Beri kami Tuhan belas kasihan-Mu. Sehingga Tuhan kami bisa punya belas kasihan kepada orang-orang sekitar kami. Mungkin mulai dari keluarga kami Tuhan. Atau orang-orang yang sudah bersalah kepada kami Tuhan. Biar kami punya hati Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau melepaskan kasih. Lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Tapi kami mau mengasihi, belajar mengasihi seperti Engkau mengasihi Tuhan. Berkeliling Tuhan, mencari orang yang perlu belas kasihan. Maka kami berdoa, buka mata kami Tuhan, supaya kami melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Beri kami Tuhan hati-Mu Tuhan,
mata-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melayani Tuhan sesama kami dengan kasih. Terima kasih Tuhan, kemampuan itu turun atas-Mu in Jesus name. Tuhan akan memperlengkapi-Mu dengan kemampuan itu. Tuhan akan turun atas-Mu, Tuhan memperlengkapi apa yang Kau butuhkan, kekuatan daripada Tuhan turun atas-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib, sungguh Tuhan tak terbatas. Kuasa-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami, mengalirlah melalui kehidupan kami Tuhan, kami siap untuk Kau pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kami junjung tinggi, nama yang sanggup melakukan lebih besar dan lebih baik daripada apa yang kami minta. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amin. Bapak, kami juga Tuhan bersatu hati. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Dudung dan Pastor Hana yang sudah membagikan firman-Mu di tengah kami Tuhan. Thank you Tuhan for your words. Dan kami tahu Tuhan, kami mau memberkati mereka Tuhan, kami berdoa, we speak blessings upon their lives Tuhan. Untuk setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, kepada siapapun mereka bertemu Tuhan, kasih Tuhan mengalir Tuhan dari dalam keluar. Siapapun yang mereka temui Tuhan, mereka boleh menyentuh Tuhan hati setiap orang. Karena kasih Tuhan yang mengalir lewat hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan berkat-berkat pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi Tuhan, masuk level yang lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk pemimpin kami Tuhan, untuk senior pastor kami, untuk Pastor Andi Tuhan, untuk Pastor Nining Tuhan, kami berdoa berkati mereka Tuhan, taruhkan terus isi hati Tuhan dalam hati mereka Tuhan. Kami mau support sama-sama visi yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap berkat yang daripada Tuhan mengalir lewat kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan sekali lagi buat hari ini. Dan kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja, kami mau taat Tuhan. Kami mau ambil tindakan Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dengan belas kasihan, dan kami juga mau taat Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan satu action Tuhan, untuk memberkati orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur buat hari ini. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal yang sudah mati untuk setiap kita, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk memberikan kita hidup yang kekal. Dan penyertaan yang dari Roh Kudus yang memampukan kita menjadi berkat kemanapun kita pergi, menjadikan kita garam dan terang dunia kepada siapapun kita temui. Terima kasih, dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin, amin. Happy Sunday, see you next week. Merdeka.